Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan panitia pembangunan Masjid Widelia Citra Indah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, ibu-ibu, dan juga Ikatan Remaja Masjid Widelia Irmalia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita meminta kesehatan, keafiatan kepada kita semua sehingga bisa tetap memakmurkan masjid ini dengan protokol kesehatan. Kajian kita hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 92. Surah Al-Baqarah 92. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian. Siapa di sini? Khitabnya siapa? Yaitu orang-orang Yahudi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan. Selain kenikmatan yang ada di dunia, jadi banyak orang
tidak merasa bahwa dia hidup di dunia itu karena Allah. Dia mendapatkan seluruh kenikmatan itu karena Allah. Jadi tidak banyak orang yang menyadari dalam kehidupan ini, sehingga begitu dia lahir, kemudian dia tumbuh besar, bahkan nanti berkeluarga, bahkan sampai meninggal, tidak tahu Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Ini sangat sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beberapa minggu yang lalu kepada Bani Israel menyebutkan, ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Lihat nikmat-nikmatnya Allah saja, sudah bisa kita mengetahui siapa sesungguhnya Tuhan yang asli dalam kehidupan di dunia ini. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat kepada manusia, terkhusus kepada Bani Israel, lalu Allah memberikan nikmat yang lain. Walaqad ja'akum Musa. Nikmat yang lain itu yang lebih besar daripada nikmat dalam bentuk rizki adalah diutusnya para rasul. Maka kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nanti Nabi Musa alaihissalam beserta ribuan nabi yang sesudah itu. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Bil bayinat itu Musa datang untuk menunjukkan bahwa dirinya itu rasul bukan tanpa modal. Modalnya itu adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya untuk mengatasi tantangan yang ada pada saat itu. Kita melihat Nabi Musa alaihissalam hidup pada zaman banyaknya tukang sihir, maka mukjizatnya nanti akan mengalahkan tukang sihir. Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ilmu kedokteran itu luar biasa tingginya, sehingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam yang mengatasi semua ilmu kedokteran. Tidak ada dari dulu sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, orang yang bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada. Tapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewenangan itu dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu datang nanti Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan mukjizat yang mukjizatnya itu panjang, sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan kalau orang itu betul-betul memahami dengan sesungguhnya. Maka Al-Quran ini sampai akhir zaman akan bisa mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mukjizat yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup pada masa beliau. Tetapi mukjizat ini walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih terbukti sampai sekarang betapa hebatnya Al-Quran di dalam melihat semua perkembangan zaman, termasuk saat ini. Saat dimana kita mengalami banyak sekali musibah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai banyak virus yang datang. Setiap orang menyebutkan mungkin 100 tahun sekali akan ada penyakit yang baru. Itu semua sudah tersebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di situ penyebutannya secara umum, sehingga kita memang harus senantiasa merujuk kepada Al-Quran. Setelah kaum Bani Israel diberikan oleh Allah berbagai nikmat yang banyak, lalu nikmat yang terbesar adalah diutusnya Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya yang bernama Taurat, dengan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Apa yang terjadi? Manusia itu di mana-mana maunya ngikutin maunya sendiri,
maunya ngikutin hawa nafsunya sendiri. Demikian juga dengan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Begitu dikasih nanti wahyu, dikasih Taurat, summat takhadtumul ijlah, tapi mereka mencari Tuhan yang lain. Tuhannya itu adalah sapi. Sapi dibuat dari emas, disembah oleh mereka. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, lihat kenikmatan yang kenikmatan itu yang memberi siapa? Maka kalau sampai hari ini masih ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, lihat kaum Bani Israel. Dari ayat ini sekaligus menjadi petunjuk bagi mereka, mereka harus berubah. Kaum Bani Israel, ada Nabi Musa alaihissalam, ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam 40 hari ditinggal untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berubah hanya 40 hari. Untuk menunjukkan ini, bahwa kalau kita ini tidak mendapatkan panduan dari Al-Quran, kita semua akan ngikutin kemauan kita sendiri-sendiri. Maka surat ini disebut surah Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah? Karena tujuannya untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman terhadap orang-orang yang menyembah binatang itu sebagai Tuhan, terkhusus sapi. Di Indonesia saja sapi pernah dikultuskan, tidak boleh disembelih. Ini sudah zaman dulu, ini sudah dirubah. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan kepada kita, lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam. Kalau masih ada orang yang menyembah binatang, binatang itu diperuntukkan untuk manusia. Dia lebih rendah posisinya daripada manusia, bukan untuk disembah. Nah di sini, summat takhadtumul ijlah, lalu melalui Musa Samiri mereka mengambil kepercayaan orang-orang Mesir itu sebagai sembahan kaum Bani Israel. Mim ba'dihi, setelah mereka sebelumnya iman kepada Allah, percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa nanti marahnya luar biasa. Kenapa Nabi Musa marah luar biasa? Karena kalau orang sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang itu sudah berhak untuk diadab oleh Allah di dunianya. Maka sekarang ini banyak sekali musibah. Kenapa? Karena sudah begitu banyak orang yang tidak menyembah Allah. Dari dulu yang namanya sejarah peradaban manusia itu, setelah datang para nabi, mereka beriman. Tapi berjalannya waktu, mereka akan lebih banyak yang ingkar, seperti sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai peringatan, penyakit, virus, bakteri, dan semua hal yang sulit disembuhkan adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa kembali kepada penyembahan terhadapnya. Wa antum dzalimun, dan pada saat kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu kita sudah zalim. Apa itu zalim? Zalim itu kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Manusia ini rohnya dari Allah, fisiknya dari Allah, rezekinya dari Allah, hidup di tempat yang diciptakan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah bumi ini sebagai tempat tinggalnya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala syariat, tapi masih mencari Tuhan selain Allah. Itu yang disebut dengan zalim. Bahkan bisa disebut zalimnya itu sudah melampaui batas kalau yang disembah itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua berasal dari Allah, tapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah saja tidak, apalagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tabiat dari Bani Israel yang luar biasa hebatnya. Wa id akhadna mitsaqakum, ingatlah kata Allah, ketika kami mengambil dari mereka janji.
Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ketika pertama kali menciptakan manusia, dia sudah berjanji. Manusia itu sudah punya perjanjian dengan Allah. Perjanjian fitrah. Banyak orang Islam yang juga tidak tahu bahwa ketika Allah menurunkan roh kepada manusia, ketika kita berada di alam rahim dari ibu-ibu kita, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua manusia mengatakan, iya, kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami. Bukan hanya manusia, semua makhluk, semua alam semesta. Sebelum mereka diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sudah tunduk patuh kepada Allah. Aslinya nggak ada yang ingkar kepada Allah. Maka nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, ada kitab yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kitabnya itu sebagai mitsaq, sebagai perjanjian berikutnya. Maka Al-Qur'an ini adalah mitsaq. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang tersebut dalam Al-Qur'an, kita mengingkari Allah. Maka di sini dikatakan, wa id akhadna mitsaqakum. Ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian. Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah, bersamaan dengan itu mengajak. Siapa yang diajak? Orang-orang tokoh-tokoh utamanya dari kaum Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu di situ. Wa rafa'na fawqakumut tur. Allah memberikan wahyunya itu dengan menyuruh mereka untuk mendatangi gunung Tursina. Kenapa di gunung? Untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa wahyunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wahyu yang tinggi, sehingga diberikannya di tempat yang tinggi. Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Untuk memberikan kesamaan kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala di gunung Tursina, supaya manusia selalu melihat ke atas. Ada nilai-nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah dari atas ke bumi. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, khudhu ma atainakum biquwwah. Pegangi wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sekuat tenaga. Kalau sekarang, laksanakan Al-Qur'an itu dengan sebisamu. Paksalah diri kita dalam kebaikan. Maka sholat itu asal mulanya itu pemaksaan. Ketika kita masih kecil dipaksa. Kenapa? Sebab kalau nggak dipaksa nanti dia tidak akan sholat. Maka anak-anak yang masih balik adalah kesempatan bagi orang tuanya untuk mendidik mereka dengan baik. Ketika umur 9 tahun boleh kalau nggak sholat untuk dipukul, tapi pukulnya bukan pukul yang menyakiti. Tapi pukulnya itu adalah pukulan yang mendidik supaya mereka terbiasa sholat. Kenapa begitu? Karena kalau dia tidak terbiasa sholat, nanti kalau dia sudah dewasa, nanti kalau dia sudah berkeluarga, tidak akan sholat. Sholat itu sederhana bagi yang sudah biasa, tapi bagi orang-orang yang dari kecil tidak biasa melaksanakan sholat, sholat itu paling berat. Karena satu hari dia berulang 5 kali. Begitu banyak calon suami dan calon istri yang mengatakan, nanti kalau dia belum biasa sholat, nanti kalau sudah dia nikah dengan saya, nanti saya yang ngajarin. Ternyata nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena keinginan dari orang itu tidak ada, sementara setan mengarahkan dia untuk tidak sholat. Nah, di situ yang menjadi berat. Maka pegangilah kitab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sekuat tenaga. Bahkan dalam agama kita diajarkan, janganlah engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan muslim. Karena orang yang bukan muslim di luar tanggungannya Allah. Tapi kalau kita sudah muslim, kita fi dhimmatillah, kita berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada mereka? Jadi setelah laksanakan itu, khudhu ma atainakum biquwwah, pegangi
kitab yang diberikan oleh Allah itu dengan sekuat tenaga. Wasma'u. Lalu Allah menggunakan kalimat wasma'u. Aslinya itu hanya dengarkan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah kalau engkau sudah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lakukan dengan sebisa mungkin. Lakukan sebagaimana para sahabat melakukan. Bagaimana para sahabatnya Rasul? Para sahabat Rasul itu kalau hari ini diajari untuk senantiasa beristighfar, dia akan beristighfar terus selama hidupnya. Para sahabatnya Rasulullah SAW kalau hari ini menerima syariat tentang sholat sunnah, misalnya sholat sunnah itu macam-macam, sholat malam, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat malam. Jadi sekali diperintahkan terus tidak akan pernah ditinggalkan. Apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi? Qalu, mereka berkata, sami'na wa asaina. Kami dengar, wa asaina, tapi kami tidak laksanakan. Coba. Inilah perbedaan nanti antara pengikut Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikutnya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikutin. Apapun yang diperintahkan kami ikutin. Bahkan mengikutinya itu harus dengan ketaatan yang penuh, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail. Siapa yang bisa menerima akalnya untuk menyembelih anaknya? Tidak ada. Tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang ayah harus menyembelih anak. Tapi ini yang nyuruh Allah. Kenapa Allah menyuruh? Karena Allah mengetahui nanti Allah yang akan mengganti Ismail itu dengan domba. Tapi tidak diberitahu dulu. Nah di sini. Dulu kaum Bani Israel itu kalau mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus bunuh diri. Kenapa harus bunuh diri? Karena jiwa mereka itu ketika mereka menyembah selain Allah sudah tidak ada harganya. Maka mereka harus bunuh diri. Kalau mereka nggak berani bunuh diri berarti tidak benar taubatnya. Coba. Maka kaum Bani Israel ini luar biasa menentangnya terhadap wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Usyribu ini dari kalimat syarabah. Syarabah itu minum. Bapak coba minum air. Nah, airnya sudah dibagi itu, coba diminum. Apa yang terjadi? Airnya itu meresep. Meresep dari mulut masuk ke leher terus meresep ya. Begitulah kalau orang itu sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahannya itu ngeresep ke dalam hati dia sehingga dia nutupi masuknya kebaikan, nutupi masuknya keimanan. Maka kenapa orang-orang yang menyembah selain Allah ketika diajak, ayo menyembah Tuhan yang benar, mereka nggak mau. Karena hati mereka itu sudah tertutupi. Wa usyribu, kekafirannya itu sudah meresap. Kekafirannya itu sudah mendarah daging. Sehingga ada masjid saja tidak dipandang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Orang nikmat yang diberikan oleh Allah sehari-hari kepada mereka aja nggak nyampe. Bahwa jiwa mereka itu punyanya Allah aja nggak nyampe. Bagaimana dengan tanda-tanda kebesaran yang lain? Maka di sini dikatakan wa usribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Kekafiran itulah yang menutup untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sampai ada orang-orang yang tidak beriman memusuhi orang-orang yang beriman, kita tunggu nanti di akhirat nanti seperti apa. Nggak usah di dunia, udahlah nggak usah diladenin. Kita tunggu nanti di akhirat. Dia seperti apa, nanti kita seperti apa. Nah di situ. Karena nggak selesai di dunia, karena dia akan memusuhi selama-lamanya selama dia hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk berkata, "Qul," katakan Muhammad kepada orang-orang yang seperti ini. "Bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Kalau dulu orang yang seperti ini adalah orang yang beriman, maka
hal yang seperti itu merupakan hal yang terburuk dalam kehidupan dia. Kan banyak orang yang beriman, dulu beriman katanya sejahtera, setelah dia menjadi keluar dari keimanannya. Dulu mengikuti agamanya Allah, katanya menjadi lebih hebat setelah dia keluar dari ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat apa yang perlu dilihat. Yang dia katakan itu akan nanti berubah 100% ketika dia betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pikiran-pikiran syaitan. Maka di sini dikatakan, kul, katakan Muhammad, bisa ma ya'murukum bihi imanukum, yang merubah keimanan mereka itu yang terburuk. Itulah seburuk-buruknya keadaan. Maka seburuk-buruknya keadaan adalah kalau orang sudah menjual keimanannya dengan dunia. Maka dia menjual, dia anggap dengan dia keluar dari agama Islam dia menjadi lebih sejahtera. Sejahtera dan tidak itu adanya pada Allah, bukan ada pada manusia. Manusia hanya berusaha, tapi apakah dia menjadi sejahtera, apakah tidak, itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki kita ada di Allah, ketentuan umur kita ada di Allah, semua hal kita ini hanya jalanin saja. Seperti itu pun manusia tidak sampai. Untuk berpikir seperti itu pun manusia tidak sampai. Kalau mereka masih seperti itu, katakan lagi Muhammad, kul, katakan Muhammad, in kanat lakumud darul akhirata indallah khalisatan min dunin nas. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka nanti akan masuk surga, bahkan orang-orang Bani Israel mengatakan, kami ini semuanya akan masuk surga. Seandainya kami masuk neraka, kami hanya ayyamam ma'dud, hanya sebentar aja. Kan minggu-minggu yang lalu mereka mengatakan begitu. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, Muhammad, kalau mereka berkata begitu, kalau orang-orang di luar agama Islam ini juga mengatakan kita akan masuk surga, tantang mereka. Tantangannya apa? Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau benar mereka akan masuk surga, sekarang coba mereka mati, bunuh diri aja mereka, matikan diri mereka, berharaplah mereka mati. Kalau benar-benar surganya itu akan berwujud kepada mereka setelah mereka mati, kira-kira terjadi apa tidak? Tidak akan pernah terjadi, karena surga dan neraka itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak memurnikan yang dilakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak akan mendapatkan. Maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya bukan di surga. Nah, bagaimana dengan keyakinan dalam agama mereka bahwa mereka akan masuk surga? Ya, surganya siapa? Tuhannya siapa? Minta kepada Tuhannya itu. Punya surga apa tidak? Nah, di sini. Jadi ini adalah bantahan yang kedua kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka juga akan masuk surga. Kalau orang Islam jelas, orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga. Orang meninggal dalam keadaan Islam, masuk surga. Oleh sebab itu, orang-orang yang meninggal di antara kita ini adalah orang-orang yang diistirahatkan oleh Allah dari kesibukan-kesibukan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah meninggal itu nggak perlu sholat lagi dia. Kan udah nggak bisa sholat, nggak perlu bersedekah lagi, nggak perlu berinfak lagi, nggak perlu berwakaf di masjid Fidelia, nggak perlu, karena mereka sudah nggak bisa lagi melakukannya. Semuanya itu perlu ketika kita masih hidup di sini. Oleh sebab itu, orang-orang Islam yang meninggal dunia dalam keadaan keislaman yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka langsung fi dhimmatillah, mereka dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibahagiakan, begitu orang itu meninggal, mereka sudah ada pada ainul yakin. Jadi kita sekarang ini pada
Tahap kita tahap ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? Orang Islam kalau meninggal dunia, tempat sujudnya itu akan menangis. Kan nggak kelihatan oleh kita. Orang Islam kalau meninggal dunia itu, dia itu akan ditunjukkan oleh Allah. Nih loh amalanmu selama di dunia. Kamu sekarang udah nggak perlu itu lagi. Kamu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibalas semua yang kau lakukan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam begitu dia meninggal dunia, dia akan melihat malaikat. Ainul yakin, matanya melihat malaikat. Melihat orang-orang yang masih hidup. Begitu orang yang masih hidup itu berbuat buruk, dia akan mengatakan, aduh sayang banget, kenapa masih begitu? Ini kita yang udah mati, ini udah pengen beramal, tapi udah nggak bisa lagi. Coba. Itu ainul yakin. Nanti kita semua itu setelah berada di alam barzah semuanya akan masuk kepada tahap yang ketiga. Hak yakin, semua akan meyakini dengan sepenuhnya. Mata melihat, hati membenarkan bahwa ternyata kalau orang itu beragama Islam, beramal soleh, dia ke surga. Kalau dia tidak beramal soleh, dia tidak beragama Islam, dia akan masuk ke neraka. Surga dan neraka itu hanya miliknya Allah, bukan milik yang lain. Oleh sebab itu tidak bisa dikatakan, oh nanti masuk surga, masuk surga, masuk surga. Itu hanya angin surga. Angin surga, silir-silir, nyeneng-nyenengin, tapi cuma di dunia doang. Nah, di situ. Wala yatamannahu abada bima qaddamat aydihim. Allah menyatakan, kalau engkau tantang seperti itu, walan, sekali-kali mereka tidak akan mau mati. Coba perhatikan, orang-orang yang tidak beragama Islam, pengen hidup apa pengen mati? Pengen hidup, Pak. Kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Kalau orang yang beragama Islam mau hidup mau mati silahkan aja. Nah, di situ bedanya. Hidup dia melaksanakan perintahnya Allah, mati dia diberikan balasan dari semua yang sudah dia lakukan. Tidak ada masalah dia. Tapi orang-orang yang di luar agama Islam ini nggak akan berani. Coba mereka suruh perang, berani apa enggak? Tar dulu. Coba orang Islam disuruh perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga. Bahkan orang yang mati dalam keadaan syahid itu dia tidak mati sebagaimana orang-orang mati yang biasa. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Mereka hanya dipindah kehidupannya dari kehidupan di dunia langsung kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia itu sudah enak Pak kita hidup. Bagaimana kalau kehidupan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa dibandingkan. Maka mereka ini nggak akan mau mati, kalau bisa hidup terus. Walan yatamannahu abada. Allah mengatakan selama-lamanya tidak akan. Bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wallahu alimum bizzalimin. Dan Allah lah yang paling tahu sebenarnya siapa orang-orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, siapa yang bukan menyembahnya Allah, siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Allah mengetahui. Lalu Allah menyatakan lagi, lihat, wala tajidanna ahrasan nasi ala haya. Siapa yang paling tamak dalam kehidupan? Adakah kaum ini yang paling tamak dari kaum Bani Israel? Tidak ada. Lihat orang-orang Bani Israel, lihat lobi-lobi Yahudi di Amerika, di Jerman, di Italia, di semua negara-negara Barat. Lihat, yang mereka lakukan seluruhnya adalah untuk kepentingan dunia. Maka di sini dikatakan, wala tajidanna ahrasan nasi ala haya. Siapa yang paling tamak terhadap kehidupan dunia ini? Siapa yang menjajah negara lain? Siapa yang mengambil kekayaan yang bukan dari tempatnya? Coba. Kita semua bisa mengetahui. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Quran ini adalah isyarat-isyarat yang nyata dalam kehidupan kita.
wa minal ladzina asyraku, bahkan mereka ini tamaknya, keinginannya terhadap kehidupan dunia melebihi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Siapa yang mengadakan kontes-kontes kecantikan di dunia? Coba lihat. Pokoknya semua yang mengarah kepada dunia dan keburukan, kenikmatan dan semuanya yang ada di situ. Di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing dari mereka ini ingin diberi hidup lebih dari 1000 tahun lagi. Coba. Jadi mereka ini sebenarnya kalau Allah tidak membatasi umur manusia, pengennya hidup terus. Nah, di situ. Lau yu'ammaru alfasanah. Kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Coba. Wa ma huwa bimuzahzirihi minal adzab ayyu'amman. Padahal umur panjang itu kalau mereka diberi, apakah lalu kemudian mereka menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jadi orang-orang yang berada dalam kekufuran yang tadi sudah tertutup karena kekufurannya itu, dikasih umur berapa ratus tahun lagi mereka akan tetap begitu, malah lebih payah mereka, karena mereka akan menjustifikasi, ini saya nih tidak beriman juga masih punya semuanya di dunia. Coba, nih saya nih, akan begitu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kenikmatan yang diberi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah itu adalah gambaran akan siksaan yang akan diberikan nanti di akhirat. Maka semakin mereka mendapatkan banyak kenikmatan, semakin luar biasa nanti azab yang akan mereka terima ketika berada di akhirat. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha Basir, Maha mengetahui, melihat. Allah mengetahui seluruhnya. Kenapa Allah mengetahui seluruhnya? Kadang ketika mereka melakukan perbuatan itu ada tipu-tipu di dalamnya yang tidak diketahui oleh kita. Bapak bisa lihat perdagangan uang, itu kan diatur sedemikian rupa. Siapa yang menang? Yang menang orang-orang Yahudi. Diatur sedemikian rupa, kita tukar uang tapi uangnya ini nilainya tidak sama, itu kan mau-maunya dia. Banyak hal nanti dalam kehidupan dunia ini sistemnya dibuat sedemikian rupa oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan basir, Allah mengetahui, Allah melihat semua kezaliman, penganiayaan yang mereka lakukan terhadap sesama manusia, yang semuanya itu tujuannya adalah untuk memperkaya diri mereka. Kul, katakan Muhammad. Itu berkaitan dengan dunia tadi. Kita lihat sekarang yang berkaitan dengan yang lain. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Kenapa berkaitan dengan Jibril sekarang? Jibril ini adalah malaikat yang paling dibenci oleh kaum Bani Israel. Kenapa? Karena Jibril yang memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW hal-hal yang akan mereka lakukan. Mereka mau membunuh Nabi, mereka bersiasat, mau menjerumuskan Nabi, mau membunuh Nabi. Jibril memberitahunya. Mereka berkata tentang Nabi Isa alaihissalam, mereka berkata tentang Nabi Musa alaihissalam yang dia belokkan, nanti diluruskan oleh Al-Quran. Karena itu di sini dikatakan kul, katakan Muhammad, barang siapa yang menjadikan malaikat Jibril itu sebagai musuhnya, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ketahuilah bahwa Jibril itu yang memerintah adalah Allah. Jibril memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu kepada semua nabi, bukan hanya Nabi Muhammad.
musaddiqal lima baina yadayhi, untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Di situ ada hukum zina, tetap diperlakukan. Ada hukum qisas, tetap dilakukan. Tapi itu ditutup nanti oleh orang-orang Yahudi. Kalau yang melakukan orang lain diberlakukan hukum seperti itu. Tapi kalau yang melakukan adalah orang-orang Yahudi, nanti diringankan. Coba. Inilah yang disebut tadi, manusia itu seenaknya sendiri maunya. Kalau dia menghakimi terhadap keluarganya, hakimi dengan hukuman yang ringan. Di mana-mana begitu. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Coba. Maka yang dipegangi adalah agama Islam yang harus dipegangi. Wahuda. Dan ketika nanti Jibril itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, di dalamnya itu ada petunjuk yang membawa kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang mudah bagi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Semua jelas, tidak ada yang tidak jelas. Wa busyra, jalan yang lurus ini adalah jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin. Contoh, orang-orang Islam, ketika engkau beriman, Allah menghapus semua dosa-dosa yang kalian lakukan. Ketika engkau berbuat baik, Allah menghapus dosa, Allah mengangkat derajat kita. Ketika engkau berjuang di jalan Allah, kemudian engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusannya sudah ada pada Allah semua. Engkau aman. Coba. Semua kabar gembira yang seperti ini hanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang aslinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti pada ayat berikutnya ditegaskan, man kana aduwwan lillah. Jadi karena mereka ini memusuhi malaikat Jibril, nanti yang dimusuhi juga Allah. Mereka menganggap Allah itu tidak adil. Coba. Ini. Kenapa tidak adil? Karena menurunkan nabi yang terakhir itu bukan dari kalangan kaum Bani Israel. Coba. Padahal hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan nabi dan memilih nabi itu dari manapun. Itu bukan urusannya kaum Bani Israel, bukan urusannya manusia. Kita sebagai orang Indonesia maunya nabi itu adanya di Indonesia, ngomongnya bahasa Indonesia, ya Pak. Tapi kan nggak mungkin begitu. Ketika Allah sudah menetapkan bahwa nabi yang terakhir itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari keturunan Arab, bahasanya bahasa Arab, ya kita harus ngikutin. Nah di sini ketaatan kita itu betul-betul memang harus tertuju kepada Allah. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, memusuhi juga para malaikatnya, wa rusulihi, memusuhi para rasul-rasulnya, ditegaskan oleh Allah. Malaikat itu siapa? Wa Jibrilah, malaikat Jibril. Wa Mikalah, malaikat Mikail. Siapa ini malaikat Mikail? Malaikat pencabut nyawa. Itu dibenci oleh mereka. Maunya mereka tadi hidup terus gitu. Yang nyabut nyawa ini kan, coba, pokoknya semua orang yang menghalangi keinginan orang-orang Yahudi, dia akan dimusuhi oleh mereka. Maka lihat aja, negara-negara yang tidak tunduk kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh lobi-lobi Yahudi, dimusuhi dia. Jangankan negara, malaikat aja berani dimusuhi, apalagi cuman manusia. Nah di situ. Mereka yang memusuhi ini dikatakan oleh Allah, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Mereka yang akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat kalau jangan menjadi musuhnya Allah, Pak. Di orang-orang yang melanggar semua perintah-perintahnya Allah, mereka akan menjadi musuhnya Allah. Inilah kesombongan dari orang-orang Yahudi. Kesombongannya itu sudah melampaui batas.
Bukan hanya sombong kepada manusia, tapi juga sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan kepadamu Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Tidak ada di dalam kehidupan dunia ini kitab yang lebih terang daripada Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada dalam kehidupan di dunia ini hukum-hukum yang lebih jelas dibandingkan yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada dalam kehidupan di dunia ini wahyunya Allah yang membuat ketika kita membacanya itu bosan. Coba Bapak Ibu perhatiin. Sudah berapa tahun kita membaca Al-Quran? Kalau pengen yang lebih intens lagi, mereka yang lagi hafalan Quran, coba tanya, bosan enggak? Selalu indah dalam membaca Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kecintaan, kegemaran dalam hati kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada habisnya. Coba Bapak kasih itu kasih komik kepada, komik itu kan enak bacanya, kasih kepada anak-anak, baca setiap hari. Kira-kira habis 1 bulan mau lagi baca enggak? Tidak akan mau itu. Melihat aja Bapak ketika Bapak datang ke Gramedia, anak-anak aku minta ini dong, mau baca cerpen ini. Berapa kali dibaca? Apakah sebulan penuh dia itu membacanya terus diulang lagi? Tidak. Dibaca sebentar, 3 hari dibaca, habis itu nggak akan dibaca lagi selama-lamanya. Coba. Berbeda dengan Al-Quran. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, sekelompok dari mereka itu selalu ada yang melanggarnya. Jadi kaum Bani Israel ini begini, setiap kali nanti diperbaharui janjinya oleh Nabi Musa, datang wahyu ini, nanti selalu ada di antara kelompok mereka itu yang mengingkari. Nabada fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan ini yang bahaya, kebanyakan dari mereka itu tidak mengimani terhadap wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita sudah dalam posisi ini sekarang. Karena jumlah manusia yang hidup di dunia ini yang tidak beriman itu sudah melebihi dari yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain bagi kita hanya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya untuk mengurangi daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah kalimat istighfar. Simpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua untuk memegangi Al-Quran ini dengan sekuat tenaga. Karena dengan berpegangan pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Bahkan lebih dari itu, Allah akan menjamin kehidupan kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jauhilah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, supaya kita semua senantiasa berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa azimi sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma adfa' 'anil bala wal baha wat ta'un wal marad wal humma al qarana. Allahumma ihfadna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.